dipersembahkan oleh Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Tadi Pak Agus sempat membahas bagaimana sebetulnya ada sistemnya sudah diperbaiki, tapi bagaimana orang per orangnya sendiri juga harus dibenahi. Dan kemudian kami juga mendapat data ini sekitar lebih dari 250 gubernur dan juga bupati di Indonesia ini terjerat korupsi. Jadi artinya ini memang harus perbaikannya memang tidak hanya pada sistem, tapi orang per orang juga diperbaiki seperti itu ya Pak Agus ya? Iya. Kalau kita melihat tren yang hari ini kita lihat ya, misalkan di Kanada, di Korea Selatan, itu memang sudah waktunya juga mungkin kita memikirkan gimana kalau procurement itu dikonsolidasikan. Di Korea itu ada aturan yang bunyinya begini, pengadaan barang yang 43.000 US, itu mungkin sekitar 500 juta rupiah ya, atau konstruksi yang nilainya 2,5 juta US, itu khusus dilakukan oleh PPS, Public Procurement Services di Korea, yang sama dengan LKPP-nya Indonesia. Mungkin kita tidak ya langsung LKPP, tapi kalau itu ditempatkan di satu tempat kemudian kita awasi bersama, mungkin akan lebih baik. Pengadaan-pengadaan yang besar yang penting, sehingga semua orang bisa terlibat di dalam pengawasan seperti itu. Jadi konsolidasi procurement mungkin suatu hal yang harus kita pikirkan dengan lebih matang lagi. Oke, Mbak Anton tanggapannya? Ya, saya sependapat karena begini, sistem yang jelek, yang tidak ada sistem, itu membuat orang baik pun menjadi jelek. Tapi kalau sistem diawasi, kata saya sependapat dengan Pak Agus, memang akan timbul pro dan kontra. Karena katanya desentralisasi, lantas ini menjadi kok sentralisasi. Tetapi kan begini, ini tetap juga proyek itu kan ada di daerah. Yang masalah ini kan procurement. Kenapa dipersoalkan? Karena yang tadinya dia dapat komisi atau dapat dikasih izin proyek ini kan hilang lagi. Jadi saya kira sepanjang ini lebih menguntungkan buat masyarakat, ya enggak apa-apa, kita enggak usah terlalu kaku dengan mematok sentralisasi dan desentralisasi. Karena itu ini perlu undang-undang, ada satu paksaan. Dan saya kira dengan pemerintah yang baru ini mungkin akan lebih efektif, sebab yang namanya pemerintah baru kan harus berbuat sesuatu, harus sukses kan. Kalau sudah di perjalanan udah susah, sebab nanti begitu banyak kepentingan yang bermain di situ. Nah, oleh karena itu memang saya kira ini akan sangat baik dan tetap memberikan kesempatan orang daerah untuk ikut. Jadi tidak berarti karena ini dipusatkan, katakanlah di satu ini di pusat, lantas yang ikut orang Jakarta, karena ini e-procurement dari luar negeri pun bisa ikut sebenarnya. Tidak ada masalah, tidak ada batasan kan. Karena itu memang saya kira ini pertanyaan atau katakanlah saran juga kepada Pak Jokowi dan Pak JK, semestinya lembaga LKPP itu harus diperkuat. Karena inilah yang akan menjadi tools atau instrumen dari pemerintah pusat. Pasti pertama ini akan terjadi penghematan yang luar biasa, yang mengisi kekosongan budget kita ini kan. Kedua, akan memberikan pemerataan yang lebih luas kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada batasan provinsi. Dan ketiga ya tentunya kualitas akan lebih baik dan seterusnya karena terjadi kompetisi yang sehat. Jadi kita sangat mendukung sebenarnya, dan itulah maksud daripada didirikan LKPP ini kan. Tapi karena dukungan politiknya setengah-setengah, ya lantas kan ya sudah bekerja, tetapi kan sebenarnya masih bisa berbuat lebih banyak dari itu. Oke, Bu Hera, dari kemitraan sendiri bagaimana kemudian pandangan selama ini terhadap tata kelola pengadaan? Ya, seperti tadi dinyatakan bahwa sistem e-procurement sudah membawa banyak kemajuan dalam tata kelola pengadaan. Banyak pengusaha yang tadinya nggak pernah menang, jadi menang, lebih membuka pada iklim bisnis yang lebih sehat, lebih kompetitif dan terbuka. Nah, tetapi apapun sistem itu, sebagus apapun sistem dibangun, tetapi kalau integritas dari SDM-nya tidak dijaga, maka akan terjadi kebocoran juga. Jadi memang banyak yang tadi disebutkan itu memang terjadi di daerah, bahwa semakin diperketat sebuah sistem, akan ada juga aktor lain yang akan berusaha untuk membuat sistem itu bisa diterobos. Nah, bagaimana penerobosan itu bisa dicegah atau diprevensi dengan aturan? Artinya orang akan menjadi disiplin, tertib, dan memang harus ada pepaksaan. Jadi harus ada regulasi yang mampu menjangkau mereka-mereka yang punya niat untuk tidak berintegritas, karena level integritas sendiri masih sangat lemah. Nah, selain juga disinsentif, perlu juga memberikan insentif kepada mereka-mereka yang
menjadi bersih. Nah ini saya pikir Kemenpan punya terobosan dengan Permenpan nomor berapa itu Pak yang sudah menjamin jabatan PPK itu sebagai sebuah jabatan fungsional ya OLP. Tetapi kan aturan ini kemudian implementasinya harus dikawal. Nah kemudian itu. Yang kedua juga saya pikir mekanisme pengawasan itu juga perlu inklusif, artinya juga ikut melibatkan peran serta masyarakat. Nah, di mana itu nanti ya nanti akan dibicarakan bersama dengan berkonsultasi dengan aktor-aktor masyarakat. Artinya selama ini kan ada ranah-ranah tertutup itu yang kemudian memungkinkan terjadinya penyimpangan. Nah, bagaimana kalau itu dipantau oleh independent monitoring yang misalnya melibatkan selain melibatkan dari pemerintah tetapi pengusaha dan juga masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan. Nah itu pasti akan dipastikan sehingga LKPP ini juga perlu didukung begitu dalam perannya. Yang ketiga saya pikir untuk LKPP itu perlu juga diberi kewenangan yang lebih untuk mengawal proses perencanaan sampai implementasi dan pengawasan pengadaan. Saya pikir itu penting. LKPP sebagai sebuah lembaga regulator tapi juga capacity building yang meng-ensure integritas para pelaku pengadaan itu juga saya pikir perlu diperkuat. Oke, Bu Hera, tapi sejauh ini bagaimana kemudian peran dari masyarakat sendiri untuk bisa mengawal tata kelola pengadaan barang dan jasa ini? Ya sejauh ini sebetulnya banyak LSM-LSM yang sudah punya concern terhadap anti korupsi, misalnya ICW, TI, kemudian kemitraan sendiri, Seknas Fitra, banyak yang terlibat di situ untuk mengawal transparansi, akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Tetapi sekali lagi bahwa dukungan kami untuk pembaruan regulasi itu tidak akan bisa tercapai jika tidak ada dukungan politik. Nah, saya pikir advokasi perlu dilakukan secara kontinu untuk bisa mendorong pemerintah baru yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak JK ini supaya regulasi yang berpihak kepada pengadaan yang proper, sustainable dan juga bersih itu bisa segera didorong begitu dengan menginsertkan atau memasukkan pengawasan masyarakat sebagai mekanisme yang konkret di dalam salah satu pasal batang tubuh regulasinya begitu. Oke, kita akan membahas lebih jauh, lebih dalam lagi mengenai tema ini, tapi kita ikutin dulu jeda berikut. Pemirsa, jika Anda memiliki saran atau pertanyaan, silakan hubungi nomor dan website di bawah ini. Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi.